Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hari ini sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang yang sama dengan kita, badannya sehat, tenaganya kuat, tapi dia berbeda dengan kita. Hari ini mereka yang berbadan sehat, hari ini mereka yang bertenaga kuat, masih ramai di jalanan, masih ramai di pasar, masih ramai di tempat-tempat pekerjaan mereka. Padahal hari ini Nabi Muhammad SAW, kata Nabi sudah mengingatkan kepada kita, iza azan mu'azin fi yaumil Jum'ah, ketika telah dikumandangkan azan oleh mu'azin pada hari Jumat, haramul amal, diharapkan untuk bekerja, diharapkan untuk berjual beli, dilarangkan berbuat apapun kecuali hanya datang menuju rumah Allah bagi seorang laki-laki yang sudah balik berakal. Maka hari ini badan yang sehat, tenaga yang kuat, hari ini kita datangi panggilan Allah yang penuh rahmat ini. Hari ini kita datangi panggilan Allah yang penuh dengan kasih sayang ini. Hari ini kita datangi panggilan Allah yang ini hanya sekali dalam sepekan. Allah tak minta ini setiap hari, Allah tak minta seperti ini setiap waktu, tapi Allah hanya minta, Allah hanya titik beratkan pekerjaan ini, Allah hanya meletakkan tanggung jawab ibadah ini di atas pundak kita sebagai seorang laki-laki. Itu hanya sekali dalam sepekan saja. Maka hari ini orang banyak yang menyesal ketika jenazah berteriak di dalam kubur, ingin dipulangkan kembali ke atas dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, andaikan Engkau kembalikan kami balik ke dunia, andaikan Engkau balik izinkan kami datang ke dunia lagi hidup seperti dulu kala. Kami tak minta seperti itu lama ya Allah, kami hanya minta itu hanya sebentar saja, qarib, sebentar saja. Kata malaikat, andaikan Allah berikan kalian kesempatan hidup di dunia, andaikan Allah berikan kalian waktu untuk kembali hidup di dunia, kalian mau berbuat apa wahai jenazah? Sebentar jenazah itu menjawab, dituliskan di dalam Al-Quran, fa'asaddaqa minas sholihin, kami ingin bersedekah dan beramal soleh wahai mereka. Mereka menyesal. Kenapa mereka menyesal? Dulu di waktu mereka hidup, mereka tidak beramal kepada Allah. Dulu di waktu mereka masih bertantang berdenteng di atas dunia ini, mereka tidak sempat meletakkan keningnya di atas lantai, bersimpah sujud di hadapan Allah. Mereka tidak mau melakukan itu. Akhirnya penyesalan datang. Berapa banyak orang yang hari ini sakit, terbaring lemah kaki di dalam ruangan kamar dalam rumah sakit. Hayya 'alas shalah, surah azan dikumandangkan oleh muadzin. Sayup-sayup suara itu dibawa oleh angin masuk ke dalam celah-celah jendela. Terus suara itu masuk ke dalam kamar ruangan rumah sakit. Sampai di situ suara itu terus dibawa oleh angin sampai ke dalam lubang telinga mereka. Terus masuk sampai ke dalam gendang telinga
telinga mereka, dan pada akhirnya suara itu mendarat tepat di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Respon satu-satunya yang terjadi menetes air mata penyesalan. Menyesal dulu di waktu sehat kenapa tak datang sholat Jumat. Menyesal di waktu dulu waktu badan masih kuat, tenaga masih menggeledar, kenapa tak datang sholat Jumat. Ingin kembali rasanya sehat, ingin kembali rasanya hidup di dunia, tapi apa boleh buat? Lantar jihal ayam lati badat, hari yang telah berlalu tak akan bisa diulang kembali, walaupun hanya sedetik saja, walaupun hanya sedikit mata, tak bisa diulang kembali. Maka oleh karena itu, khatib memberi nasihat. Khatib hanya ingin berwasiat kepada kita semua bahwa jangan pernah sia-siakan kesempatan yang sekali dalam sepekan ini. Kalaulah kesempatan yang sekali dalam sepekan ini Allah panggil kita, kita lalai, kita tak mau mendatanginya, kita masih sibuk dengan harta dan urusan duniawi kita, bisa jadi tak ada jaminan bagi kita bahwa kita akan masih hidup di Jumat yang akan datang. Maka sebelum penyesalan itu datang, maka datangilah panggilan Allah ini. Sebelum engkau menyesal, maka datangilah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia ini hanya selebar daun kelor, wahai saudara. Dunia ini tak luas. Apa yang mau kita kejar? Apa yang mau kita cari di atas dunia ini? Yang mau dimakan akan busuk, yang mau kita beli dan dipakai akan rapuh. Tak ada yang akan kita bawa mati. Kaya pun kita, sebesar apapun jabatan kita yang ada di dalam genggaman tangan pada saat ini, semua akan tinggal, wahai saudara. Kita akan kembali datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali menghadap Allah. Maka pada hari ini, sebelum kesempatan itu datang di atas giliran kita, kita manusia ini hanya menunggu giliran saja, saudara-saudara. Sampai masanya, sampai pada waktunya, kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum masa itu datang, sebelum waktu itu sampai di atas nama kita, maka datangilah panggilan Allah ini. Datangilah panggilan Allah yang sekali dalam sepekan ini. Allah begitu menyuruh kita, memerintahkan kita dalam sholat. Nabi pun begitu ganas, begitu kejam, begitu kasar Nabi menyampaikan tentang orang yang meninggalkan sholat. Sholat yang 5 waktu saja kita tinggalkan, hukumnya kafir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka sholat muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad kafara wa jihadu, maka dia kafir secara nyata. Begitu yang mengucapkan Nabi, 3 kali meninggalkan sholat saja kita sudah dinyatakan kafir secara nyata. Zahir kafirnya, murtad keluar dari Islam. Kalau orang yang sudah keluar dari Islam, tak ada tanggung jawab kita untuk mengkafankan ketika dia wafat. Tak ada waktu, tak ada tanggung jawab kita untuk memandikan dia wafat. Lalu bagaimana? Campakkan saja jenazah di barat sungai. Begitu kerasnya agama mendidik di dalam sholat. Itu baru sholat 5 waktu saya semalam, bapak-bapak. Lalu bagaimana dengan hukuman orang yang tak datang sholat Jumat? Orang yang tak datang sholat Jumat, kata Nabi, antarkan sholat Jumat, siapa yang meninggalkan sholat Jumat salah sama rotai, 3 kali dia tak datang sholat Jumat tanpa uzur, tanpa ada sakit, tanpa ada yang membuat dia tak bisa datang. Kata Allah, kata Nabi, taba'allahu ala qulubihim, maka Allah akan menutup, mengunci pintu hatinya. Maka kalau sudah pintu hati yang sudah terkunci, maka mata akan dibuka, telinga akan ditutuli, maka semuanya sudah tak ada lagi kesempatan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu keras Nabi dalam mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat. Sholat saja begitu. Begitu juga ancaman Nabi yang tak mau datang sholat berjamaah ke masjid. Kata Nabi, mana si anu, si fulan, aina fulan, aina fulan, aina fulan. Nabi kalau selesai sholat berjamaah tidak langsung wirid, langsung menghadap ke jamaah, ditanya, ditengoknya satu-satu jamaah. Kalau ada di antara salah satu jamaah tak ada sahabat dia tanya, aina fulan, aina fulan, aina fulan, mana si anu, mana si anu, mana si anu, di mana dia sholat? Apa dia sholat di rumah? Apa dia sholat di kantor? Apa dia sholat di ladang? Apa dia sholat di tempat kerja? Ditanya Nabi, la tadkhiyah
akan kubakar rumah kalian. Begitu keras hadis Nabi dalam masalah sholat berjamaah. Begitu juga dengan sholat 5 waktu, dan begitu juga sholat sekali yang sepekan ini. Saudara-saudara, jangan sampai dunia membuat kita lalai. Jangan sampai dunia membuat kita lupa kepada akhirat. Ingat, kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kita di dunia ini seperti orang yang merantau, saudara-saudaraku. Kita datang, la allazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Kau lahir dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an. Engkau tak tahu apa-apa. Kita tercipta dari air yang hina, min ba'in mahid, dari air yang hina berubah menjadi setumpuk daging ditambah dengan tulang belulang, 40 hari lagi berbentuk manusia. Lalu wa nafakhtu fihi min ruhi, daging dan tulang belulang tadi ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu bernapas kita hidup di dunia. Hari ini kita masuk pada fase yang akan menuju menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia, maka jangan hidup di dunia seperti orang yang memang datang di dunia ini dan tak akan pulang kembali. Begitu pesan Rasulullah. Tapi hiduplah kalian di dunia ini seperti orang yang merantau. Bagaimana agaknya orang yang merantau? Dia datang ke satu pulau, dia datang ke suatu pulau, dia akan datang, lalu dia akan pulang kembali. Tak ada satupun kita yang kekal dan abadi, saudara-saudara. Semua kita akan kembali menghadap Allah. Kita berasal dari tanah. Hari ini kita datang di atas tanah, berjalan, berputar, berjalan, bekerja, beramal di atas tanah ini. Sampai pada masanya kita akan kembali masuk ke dalam tanah. Tak ada bisa yang mengiring. Kata Nabi, yasma'ul maita salasun, yang mengiringi mayat kelihatlah itu 3, kata Nabi. Yang pertama, mal, harta, mobil mewah, rumah mewah. Kita yang membangun rumahnya, kita yang memanggil arsiteknya, kita yang mengukurnya, kita yang membentuk desainnya. Tapi kalau berat badan sudah berubah menjadi bangkai, tak ada tempat bagi kita di atas rumah yang kita bangun tadi. Jangankan bermeter, jangankan berhasta, 1 jengkal saja tempat kita tak ada di dalam rumah yang tadi. Lalu di mana tempat kita? Nur paling jauh di sudut pemakaman umum. Kita diantarkan oleh anak istri saudara famili kita. Rumah itu kita yang membangun. Mobil mewah itu dulu kita yang membelinya dengan uang ratusan juta, dengan fitur yang begitu canggih. Tapi apakah mobil itu akan kita bawa menghadap Allah? Tidak. Mobil itu akan mengiringi kita hanya sampai di parkiran pemakaman umum saja. Akhirnya kita masuk ke dalam yang lain. Yang mengiringi mayat yang pertama mal, harta. Yang kedua ahluhu, kata Nabi, keluarga, anak, istri, cucu, menantu, tetangga, sahabat, adik tolak, adik kerabat, semua ikut mengiring. Hari itu mereka bersimbah air mata, bercucuran air mata karena kesedihan kehilangan kita. Tapi itu tak berlangsung lama, saudaraku. Itu hanya 2-3 hari saja. Mereka akan mulai melupakan kita. Kita hanya akan tinggal nama, saudaraku. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan daging, manusia mati meninggalkan nama. Nama itulah yang masih diingat orang, tapi orang tak ingat lagi dengan kita, karena kita sudah hancur berkebun di dalam liang lahat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 2 itu akan pulang, kata Nabi. Yang usnani, yang 2 itu pulang. Harta pulang, anak, istri, cucu, menantu, semua pulang. Lalu yang tinggal itu hanya 1. Wa yabqa yang tinggal itu hanya 1. Mana dia yang tinggal itu? Itulah amal ibadah yang pernah kita lakukan semasa hidup. Kalaulah pernah semasa hidup di dunia, jidat yang ada di atas kening kita tempelkan ke lantai, kita ucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya Allah engkau yang maha tinggi, tidak ada yang layak disembah kecuali engkau. Lalu kita bertasbih, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kita bawa mati, saudaraku. Kalaulah pernah semasa hidup di dunia telapak anak mengusap anak, kepala anak yatim, itulah yang akan kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim, aku dan orang yang menyantu
anak yatim. Kahadaini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Lalu Nabi menunjukkan dua jarinya. As-sababah jadi telunjuk, al-wusta jadi tengah. Lalu Rasulullah renggangkan dua jari itu. Seperti inilah gambarannya orang yang mengusap menyantungi anak yatim dengan di dalam surga. Kalaulah pernah semasa hidup di dunia pernah mengantarkan satu satwa semen ke masjid, pernah mengantarkan satu buah kipas ke masjid, pernah mengantarkan satu helai dua helai papan atap ke masjid, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Membana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, maka ada Allah bangunkan satu istana di dalam surga. Kalau hidup pernah membangun masjid, kalau hidup pernah mengusap kepala anak yatim, kalau hidup pernah bertasbih berzikir mengingat Allah, itulah yang akan kita bawa mati, saudara-saudaraku. Sisanya akan tinggal. Yang tinggal itu tak akan lagi kita ingat, dan yang ditinggal pun tak akan pernah mengingat kita. Ialah kalau sekali 7 hari pertama, 7 hari kedua mereka kirimkan sepatah dua patah doa, mereka beri makan anak yatim. Hari 40 mereka kasih sedekah, mereka kirimkan tahlil doa. Hari 100 pun begitu. Tapi lewat dari hari 100 kita tak akan diingat lagi, wahai saudara-saudaraku. Kita akan menghadap Allah itu sendiri. Walaupun itu punya corona, dulu kau datang ke dunia sendirian, maka kau akan kembali sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat bahwa hidup ini hanya sementara, hanya menunggu giliran, hanya menunggu jatuh tempo saja. Maka semuanya akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berasal dari tanah, naik ke atas tanah, sampai masanya akan hancur berkeping, dimakan oleh, disantap oleh santapan cacing tanah. Itulah hakikat manusia, yang datang dari tanah akan kembali ke tanah. Jasad, tubuh, kulit, daging itu dasarnya dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ruh datangnya dari Allah, dan dia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mengingatkan kita bahwa hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Kita akan mati. Kita hidup di dunia mati bukan seperti kucing yang mati setelah dikuburkan lalu selesai. Tidak. Semua akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika berubah binatang menjadi tanah, Allah perintahkan di padang mahsyar, wahai para binatang, kuntu turaba, wahai binatang, berubah menjadi tanah. Ketika itu nampak oleh mata dan kepala orang-orang yang kafir, melihat para binatang berubah menjadi tanah, keluar dari mulut mereka, ya laitani kuntu turaba. Andaikan kali ini kami berubah menjadi tanah, andaikan hari ini kami disuruh berubah menjadi tanah, sama seperti binatang. Artinya andaikan kami dulu hidup di dunia sebagai seekor binatang, hari ini kami akan menjadi tanah. Tapi apa boleh buat, kami manusia punya otak dan pikiran, punya hati dan amal, semuanya akan kita pertimbangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa membentuk pintu hati kita untuk selalu istiqomah berada di jalan Allah, berada di dalam amal yang soleh, sehingga cita-cita kita yang terakhir yang paling besar adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.